Topik kita kali ini adalah program nasional untuk mendukung kesehatan lansia. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa seseorang dikatakan lansia jika dia sudah menginjak usia 60 tahun. Jadi mengatakan seseorang sudah masuk usia lanjut adalah ketika dia sudah mencapai usia 60 tahun. Jadi 60 tahun ke atas adalah lansia. Ini usia harapan hidup di Indonesia, di mana data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2018 menunjukkan bahwa kecenderungan usia harapan hidup di Indonesia itu semakin bertambah. Artinya bahwa seseorang yang lahir di 2018 punya potensi untuk memiliki usia yang panjang untuk mencapai usia yang 71,2 tahun, lebih besar daripada tahun sebelumnya di mana yang lahir di 2017 memiliki potensi untuk usia panjang itu hanya sampai dengan 71,06 tahun. Di Jawa Barat sendiri angkanya lebih tinggi, di mana menurut statistik di 2018 itu penduduk Jawa Barat memiliki potensi untuk dapat berusia hingga 72,66, sementara tadi nasional 71,2. Nah, ini populasi manusia terus menua. Di 2015 kita bisa lihat di belahan dunia sebelah kiri ini terlihat bahwa populasi penduduk lansia digambarkan dengan warna biru seperti ini, tetapi diperkirakan di 2050 warna birunya semakin meluas, semakin banyak, termasuk di Indonesia. Indonesia tadinya di kisaran kurang dari 10% saja. Pada tahun 2050 diperkirakan sudah dalam kisaran hampir 30%. Dan kita bisa lihat ada biru tua yang menggambarkan populasi lansia yang sudah di atas 30%. Ini statistik dari BPS tahun 2018 ada 9,27% kelompok lansia dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah ini akan semakin bertambah, diperkirakan oleh Badan Pusat Statistik di 2045 akan mencapai 19,8%. Ya, tadi seperti disampaikan, ada 9,27% atau sekitar 24,5 juta penduduk Indonesia adalah berusia lanjut atau berusia 60 tahun ke atas. Lalu ini berdasarkan kelompok umur dan berada di mana lansia. Kita tadi sudah ketahui bahwa kelompok lansia 9,27% dengan penggolongan usia yang seperti ini. Pralansia, lansia muda, lansia madya, lansia tua. Tetapi di antara usia 60 tahun ke atas itu ada 9,27%, di mana saja mereka berada, di perkotaan maupun di pedesaan. Kita bisa lihat bahwa penduduk usia lanjut terutama ada di pedesaan. Di perkotaan 8,75%, sementara di pedesaan 9,9%. Jenis kelamin kita bisa juga lihat bahwa sebagian besar penduduk berusia lanjut atau 9,77% adalah berjenis kelamin perempuan.
Ini berdasarkan kondisi kesehatan, dapat dilihat berdasarkan variabel tempat tinggal, perkotaan, pedesaan, jenis kelamin laki-laki, perempuan, kelompok usianya, lansia muda, lansia madya, lansia tua, lalu berdasarkan pengelompokan terkait dengan pengeluaran rumah tangga, ada yang 40% terbawah, 40% menengah, 20% teratas, lalu kondisi disabilitas, ada non-disabilitas dan disabilitas, rata-rata mengalami gangguan kesehatan, baik itu yang berupa keluhan kesehatan ataupun memang sudah mengalami kondisi sakit pada saat ini. Dan ya bisa dilihat statistiknya seperti ini, baik itu untuk pedesaan, perkotaan, untuk jenis kelamin, lalu juga untuk kelompok usia lansia ini berdasarkan pengeluaran ekonomi, semua menunjukkan ada angka yang mengalami gangguan atau mengalami keluhan kesehatan yang tinggi, dan ini mengalami sakit juga sudah dapat ditemukan. Datanya seperti ini. Di mana saja lansia terdapat? Bisa lansia berada dalam sebuah institusi, bisa juga yang di luar institusi. Di dalam institusi, lansia dapat berada di panti ataupun di tempat perawatan harian atau yang dikenal dengan daycare. Jadi pagi masuk ke layanan daycare ini, sore dijemput kembali untuk kembali ke rumah. Lalu yang tidak tinggal di institusi, berada di dalam keluarga, baik itu yang sifatnya keluarga inti atau keluarga yang extended bersama anggota-anggota keluarga yang lainnya atau keluarga besar, atau juga lansia bisa tinggal sendiri di rumah, atau kalau masih ada pasangannya berdua saja di rumah di usia lanjut mereka. Ya, makin bertambah usia, tentu saja makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan baik itu fisik, mental, spiritual, ekonomi, dan sosial. Ya, ini tentu saja sejalan dengan proses penuaan itu sendiri, memang pada akhirnya akan menyebabkan permasalahan-permasalahan baik itu fisik, karena perubahan dari usia muda ke usia tua tentu berdampak terhadap kondisi fisik, jiwa, demikian juga spiritual, ekonomi, dan sosial. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif atau proses menjadi tua, di mana sel-sel banyak yang mati daripada yang kemudian muncul untuk menggantikan sel-sel lama yang sudah usang, yang sudah tidak berfungsi. Ada 14 I di dalam permasalahan umum lansia. Ada yang kita kenal sebagai I yang pertama disebut dengan immobility atau kurang bergerak. Lansia menjadi pasif. Lalu instability yang kedua, atau kondisi di mana lansia mudah jatuh. Penelitian saya tahun 2011 menunjukkan bahwa 40,6% lansia di panti mengalami jatuh dalam 7 bulan terakhir. Lalu penelitian saya juga bersama seorang rekan di tahun 2018, risiko jatuh lansia yang diukur dengan time up and go atau TUG diperoleh risiko tinggi kelompok lansia itu untuk mengalami jatuh ada di angka 87% dan risiko rendah di 13% saja. Jadi dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa sesungguhnya lansia memang mengalami risiko tinggi untuk jatuh, di mana dalam penelitian ini ditemukan
87% dari lansia mengalami risiko tinggi. Yang berikutnya, masalah ketiga adalah incontinence atau ketidakmampuan mengendalikan keinginan untuk buang air besar maupun air kecil. Yang keempat, intellectual impairment atau gangguan intelektual ataupun demensia. Yang kelima, iatrogenik, yaitu menderita penyakit akibat konsumsi obat-obatan yang jangka panjang. Ini terjadi karena pengaruh dari obat-obat yang dikonsumsi oleh lansia. Lalu mengalami insomnia, gangguan tidur. Lalu 7, mengalami imunodefisiensi, penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga lansia gampang sekali jatuh sakit. Yang ke-8, impotence atau masalah atau gangguan secara seksual. Yang ke-9, impaction atau impaksi, kemampuan atau sulit melakukan buang air besar. Yang ke-10, infeksi, karena tadi juga daya tahan tubuh yang melemah. Lalu yang ke-11, impairment of hearing, vision, and smell, gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman atau penghidu. Ke-12, isolation, menarik diri dari lingkungannya, mengisolasi diri, sehingga juga pada akhirnya juga mengalami lansia yang depresi. Lalu ada inanition, malnutrisi karena lansia tidak berselera makan. Lalu yang ke-14, terakhir, impecunity atau kemiskinan. Ini biasa karena lansia tidak memiliki pensiun ataupun asuransi ataupun apa ketika muda tidak cukup menabung sehingga lansia hidupnya tergantung dari pemberian anggota keluarganya yang terdahulu. Jika diberi, lansia punya uang, jika tidak, ya lansia hidup apa adanya. 14I itu dikenal juga sebagai, dalam istilah umum disebut dengan geriatric giant. Jadi kalau kita browsing, kita bisa membrowse atau mencari dengan istilah geriatric giant. Lalu pada lansia ada 11 penyakit utama menurut statistik. Hal-hal inilah yang dialami lansia ketika ketika mereka berada pada usia lanjut. Ini ada 11 penyakit utama yang dialami oleh lansia. Hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, lalu gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, stroke, artritis, maupun penyakit ginjal. Ya, masalah lain, penelitian Juniarti tahun 2008, lansia mengalami kesepian ringan sampai dengan berat ada di angka 33,2%, sedangkan yang tidak kesepian hanya di 16,8%. Lalu penelitian saya bersama rekan Muhammad L. Lia M. 2014 menunjukkan bahwa lansia Batak di Kota Bandung mengalami kecemasan akan kematian, di mana diperoleh angka kecemasan yang tinggi itu ada di 31,6%, lalu kecemasan yang rendah ada di 68,4%. Ini penelitian saya juga di tahun 2016 tentang kecemasan kematian yang dihubungkan dengan depresi, lalu juga kualitas hidup dan harga diri. Diperoleh data univariatnya bahwa kecemasan kematian yang rendah itu dialami oleh 27,2% dari responden, dan yang tinggi itu di angka 72,8%. Ini penelitian di Kabupaten Bandung Barat.
Ya, penuaan yang sehat, kondisi tua yang sehat sebetulnya jangan dipandang sebagai sebuah pemborosan atau biaya, tapi merupakan sebuah investasi yang pada akhirnya akan memperoleh benefit atau keuntungan berupa kesehatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, mobilitas yang tetap baik, optimal, lalu hubungan interaksi sosial yang tetap baik, adanya keamanan secara finansial, lalu juga adanya martabat sebagai pribadi, sebagai individu, ada rasa nyaman dan keamanan. Ini benefitnya. Oleh karena itu, hal-hal yang dipersiapkan untuk mencapai kondisi itu tidak boleh dipandang sebagai sebuah pemborosan ataupun biaya, karena benefit maupun return atau hal-hal yang menjadi keuntungan di masa depan itu akan menjadi hal-hal yang akan menunjang bagi pencapaian sebuah kondisi lansia yang sehat. Tujuan memaksimalkan kemampuan fungsional lansia. Jadi hal-hal ataupun program-program yang dibuat kepada lansia itu sebetulnya dengan tujuan untuk memaksimalkan kemampuan fungsional lansia sehingga dengan usia lanjut pun mereka tetap dapat berfungsi secara maksimal. Sesungguhnya program pembinaan kesehatan lanjut usia telah dikembangkan sejak tahun 1986, sudah mulai menjadi perhatian di Indonesia. Lalu juga sedangkan pelayanan geriatri di rumah sakit mulai juga mendapatkan perhatian dengan dibentuknya misalnya ruangan geriatri ataupun bangsal geriatri di berbagai rumah sakit itu mulai dikembangkan atau dengan cikal bakalnya di tahun 1988 oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Karyadi di Semarang yang kemudian menyebar ke berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Area-area prioritas yang perlu diintervensi, yang perlu mendapatkan perhatian, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama adalah pemerataan sistem kesehatan, di mana para lansia patut diberi tempat di layanan kesehatan primer ataupun di puskesmas, beri prioritas bagi lansia. Lalu ubah fokus perawatan dari mengelola penyakit ke optimalisasi kemandirian lansia. Lalu juga kembangkan sumber daya manusia dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik terhadap pelayanan bagi para lansia. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kembangkan sistem perawatan jangka panjang. Ini akan membangun fondasi untuk sistem yang efektif bagi pengelolaan lansia sehat di masa yang akan datang. Lalu juga kembangkan tenaga kesehatan yang mengerti dan mau melakukan perawatan jangka panjang, ada passion-nya di situ. Lalu pastikan kualitas perawatan jangka panjang. Nah, ini bagi pemberian penjaminan agar lansia mendapatkan perawatan yang baik di masa yang akan datang untuk yang jangka panjang. Ciptakan lingkungan yang ramah lansia, lawan ageism, sebuah anggapan di mana ya menyebutkan bahwa lansia sudah tidak mampu melakukan apapun. Ini harus ditentang karena banyak lansia yang meskipun sudah memasuki usia 60 tahun ke atas masih sangat mampu atau berpotensi untuk melakukan hal-hal yang mungkin kebanyakan orang menganggap sudah tua, sudah tidak mampu. Ini kita harus singkirkan dan tetap beri lansia kesempatan sesuai dengan kemampuannya. Lalu fasilitasi otonomi, di mana lansia dimungkinkan untuk membuatkan keputusan bagi dirinya sendiri, lalu dukung kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan lansia.
Lalu tingkatkan pengukuran, pemantauan, dan pemahaman. Sepakati metode apa yang dilakukan untuk mengukur kesehatan lansia, dan itu berlaku universal. Kalaupun tidak universal, sepakati skala secara nasional sehingga ada ketetapan ketika mengatakan seseorang sehat atau tidak sehat, itu menggunakan ukuran yang jelas, skala yang jelas. Lalu meningkatkan pemahaman tentang status kesehatan dan kebutuhan lansia, dan tingkatkan pemahaman tentang penuaan dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesehatan lansia pada usia tua. Ya, pada tahun 2000 Kementerian Kesehatan mulai mengembangkan konsep pelayanan kesehatan santun lansia yang diawali dengan rencana pengembangan pusat atau puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia di seluruh Indonesia. Pembinaan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan di masyarakat adalah untuk mewujudkan lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Jadi pembinaan yang terpadu bagi lansia diarahkan bagi mewujudkan kondisi di mana lansia mengalami sehat, aktif, tetap mandiri, dan produktif melalui upaya yang intensif dan berkesinambungan yang menggunakan wadah yang dikenal sebagai Poksila. Poksila adalah singkatan dari kelompok usia lanjut. Tujuan dari Poksila: satu, menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan. Kedua, menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas. Yang ketiga, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Jadi kalau lansia jatuh sakit tentu menjadi cost atau menjadi beban pembiayaan. Dan itu harus melalui program ini harapannya bisa diturunkan. Strategi nasional yang diterapkan bagi kesehatan lansia, yang pertama memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia, yang kedua meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang melaksanakan pelayanan kesehatan santun lansia. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia yang melibatkan lintas program, lintas sektoral, organisasi profesi, termasuk PPNI dalam hal ini sebagai organisasi profesi keperawatan, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pihak terkait lainnya. Keempat, meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia. Kelima, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia, dan upaya peningkatan kesehatan lanjut usia. Dan keenam, meningkatkan peran serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat. Ini program kesehatan lansia. Yang pertama tadi, peningkatan pemantauan upaya lansia, kesehatan lansia di sarana pelayanan dasar, rujukan, sampai dengan ke-6, adanya pengembangan tempat atau lembaga untuk perawatan bagi lansia. Kalau dirinci, yang kedua peningkatan upaya kesehatan rujukan, yang ketiga penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan bagi lansia, yang keempat perawatan kesehatan bagi lansia dan keluarga di rumah atau home care, kelima peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Poksila, keenam pengembangan lembaga tempat perawatan bagi lansia. Ini tentang Puskesmas Santun Lansia. Peningkatan dan pemantapan upaya Yankes lansia di sarana Yankes dasar, baik itu di dalam gedung maupun luar gedung.
Apa yang dilakukan? Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dilakukan secara proaktif, baik dan sopan kepada lansia, dan berikan kemudahan maupun dukungan bagi lansia. Ya, aspek pelayanan puskesmas santun lansia, promotif, dapat berupa penyuluhan kesehatan gizi, upaya peningkatan kebugaran jasmani, pemeliharaan kemandirian, pemeliharaan produktivitas, preventif adanya deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan lansia, pemantauan kondisi kesehatan lansia, sarana kartu menuju sehat lansia, lalu kuratif berupa pengobatan ringan, pengobatan lanjutan di puskesmas, lalu rujukan ke rumah sakit jika dibutuhkan, rehabilitatif secara medis, psikososial maupun edukatif. Ini kriteria sebuah puskesmas santun lansia, memiliki akses keluar masuk pasien, jalan yang tidak licin, ada pegangan untuk lansia, jalan khusus untuk kursi roda, tersedia fasilitas kursi roda di puskesmas, ada loket yang tersendiri, ada family folder dan kartu yang tersendiri bagi lansia, ada ruang tunggu untuk lansia, ada ruang periksa untuk lansia, ada petugas lansia yang sudah terlatih, baik itu petugas pemeriksa, petugas konseling, petugas pendamping, petugas laboratorium dan kefarmasian, lalu ada toilet khusus lansia dengan pegangan, lalu juga tersedia lansia kit, ada dan lengkap, ada dan tidak lengkap. Ini menjadi indikator untuk menentukan apakah puskesmas santun lansia itu dia berada di level atau strata 1, strata 2, atau strata yang tertinggi, strata 3. Posbindu, pos pembinaan terpadu, juga sudah mulai gampang dijumpai di tingkat RW di masyarakat, sehingga harapannya para lansia maupun lansia memanfaatkan keberadaan posbindu untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Lalu panti lansia, panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lansia terlantar agar dapat hidup secara wajar dan terawat dalam kehidupan masyarakat, baik yang berada di dalam panti maupun di luar panti. Di luar negeri dikenal sebagai senior housing. Ya, ada positif dan ada negatifnya. Positif, bagi lansia ada yang merawat, punya banyak teman, ada aktivitas harian yang ya dijadwalkan untuk dilakukan lansia, sehingga waktunya akan terisi secara baik, terus secara konstruktif. Negatifnya, ya tidak bisa bertemu keluarga setiap hari, tidak bisa bertemu cucu, anak, menantu, dan lain-lain. Ya, karena jauh dari keluarga. Dan ada biaya yang harus dikeluarkan karena ya ada biaya yang bulanan, mungkin tarif yang harus dibayarkan per bulan. Ada yang disebut dengan perawatan jangka panjang atau long term care LTC. Itu kegiatan yang dilakukan oleh caregiver, baik itu informal dan atau profesional, untuk memastikan bahwa lanjut usia tidak sepenuhnya mampu merawat diri sendiri, dapat menjaga kualitas tertinggi dari kehidupannya sesuai dengan keinginannya dan dengan kemungkinan memiliki kebebasan, otonomi, partisipasi, pemenuhan kebutuhan pribadi, serta kemanusiaan. Demikian menurut WHO. Lalu ada perawatan home care, di mana perawatan yang diberikan kepada lanjut usia yang tidak sepenuhnya mampu merawat dirinya sendiri, hidup sendiri atau bersama keluarga, namun tidak ada yang mengasuh. Perawatan diberikan oleh caregiver, informal atau profesional, dengan home nursing, melakukan kunjungan rumah oleh perawat profesional. Poksila, tadi yang kita sudah singgung, pos pelayanan terpadu lanjut usia, ada yang mengatakannya sebagai pos yandu lansia,
Ada juga yang menyebutnya sebagai pos pembinaan terpadu lanjut usia atau pos bindu. Pelaksanaan kelompok usia lanjut ini mendorong peran aktif masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga harus melibatkan lintas sektor. Ya, demikian program terkait dengan program nasional bagi kesehatan lansia di Indonesia.